Ketemu lagi dengan Bu Agatha. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal dari materi aritmatika sosial. Aritmatika sosial ini biasa berhubungan dengan diskon, bunga, angsuran, pajak. Nah, kita akan mulai dari nomor 1 untuk dibahas. Pak Budi meminjam uang di koperasi sebesar 4.800.000. Ia dikenakan bunga 24% setahun. Ia berencana mengembalikan dalam 2 tahun. Besar angsuran yang harus dibayar tiap bulan adalah ini angsurannya terdiri dari angsuran pokok ditambahkan bunganya, gitu kan ya. Dia akan bayar selama 2 tahun. 2 tahun itu ada 24 bulan. Dari mana? 2 kali 12. Setahun itu ada 12 bulan ya. Jadi ini kita kalikan jadi 24 bulan. Oke ya. Tidak terlalu jelas, saya hapus dulu saja. Dua tahun. Jelas ya. Oke, sebentar. Dua tahun itu ada 24 bulan. 24 bulan. Nah, angsurannya bisa kita hitung. Angsuran 4.800.000 kita akan bagi 24 karena mau dicicil selama 24 bulan. Lalu kita tambah dengan bunganya. Bunganya itu 24% ya. 24% itu 24/100. Ini saya hapus. 24/100. Jelas ya. 24/100. 24/100 kali 4.800.000, 4,8 juta dikali 1/12. Nah, dari rumus ini kalian hitung baik-baik dengan teliti, maka akan ketemu jawabannya ya. Bu Agatha tidak akan memberikan secara detail semua perhitungannya gitu. Oke. Nomor 2, Nida menabung pada sebuah bank. Setelah 8 bulan uangnya menjadi 636.000. Jika ia mendapat bunga 9% per tahun, maka uang yang pertama kali ditabung itu berapa? Rumusnya cuma satu dan mudah. Kita mau mencari tabungan awal ya. Tabungan awal bisa kita hitung dengan cara tabungan awal. Ini pen saya nggak begitu lancar. Tabungan awal sama dengan
100% per 100% ditambah bunganya 100% per 100% ditambah bunganya 9% ya, 9% kali 8/100/12. Kenapa harus dikali? Karena bunga 9% itu untuk setahun, padahal dia hanya menabung selama 8 bulan. Maka di sini harus dikalikan 8/12. Oke, ini nanti dihitung dulu. Baru ini ditambahkan dengan 100. Oke ya, tuh. Habis itu dikalikan dengan tabungan akhirnya. Oke, dikalikan dengan tabungan akhirnya. Tuh ya. Udah, nanti akan ketemu. Rumusnya tadi, tabungan awal itu 100% per 100% ditambah 9% kali 8/12 kali 636. Begitu. Udah, nanti kalian pasti bisa. Ya. Nanti akan ketemu di pilihan gandanya. Lanjut ke soal nomor 3. Dengan harga penjualan 2.200.000, seorang pedagang kamera telah memperoleh untung 110%. Harga beli kamera adalah, kita mau cari harga belinya. Harga beli ya. Harga beli sama dengan, sama ya, seperti tabungan awal. Cuman bedanya di sini tidak dikalikan bulan. 100% per 100 ditambah 10% baru dikalikan 2.200.000. Nah, kalian hitung dulu itu penyebutnya, lalu nanti dibagi dan dikali 2.200.000, maka akan ketemu. Mudah ya, silahkan mencoba. Kalau tidak dicoba, kalian tidak bisa mengukur sejauh mana kemampuan kalian. Begitu. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Seorang pedagang membeli 200 kg jeruk seharga 750.000. Setelah melakukan pemilihan, jeruk tersebut dijual 80 kilo dengan harga 5.000 per kilo. Dan 110 kilo dijual dengan harga 4.000. Sedangkan sisanya busuk. Hasil yang diperoleh pedagang tersebut adalah dari 200 kilo yang baik 80 dan 110. Totalnya hanya 190 kilo ya. Yang busuk itu 10 kilo, itu tidak dijual. Kita perlu menghitung harga jualnya dulu satu persatu. Harga jual yang pertama kita hitung yang 80 kilo dijual dengan 5.000. Nah, ini kita tambahkan dulu. Kita kalikan dulu. Ini hasilnya berapa? Lalu yang 110 kilo kita kalikan 4.000. Kita hitung hasilnya berapa gitu. Nanti hasilnya kita tambah dari yang atas dan yang bawah, kita tambah, dapatlah yang dinamakan harga jual total. Nah, harga jualnya di sini. Berapakah untungnya? Untungnya bisa kita hitung. Untung sama dengan
harga jual dikurangi harga beli. Gitu ya. Harga belinya ini, harga belinya 750.000. Harga jualnya harus kalian hitung. Nah, tinggal kurangkan, nanti kalian akan tahu untung atau rugi ya. Ketika harga jualnya itu lebih dari harga beli, lebih besar dari harga beli, maka dia akan untung. Nah, sebaliknya kalau harga jualnya itu lebih kecil dibandingkan harga beli, dia akan rugi. Seperti itu ya. Lanjut nomor 5. Ini saya geser, nggak bisa, saya hapus dulu. Nomor 5. Oke. Sebuah toko pakaian memberikan diskon untuk beberapa jenis barang. Seperti pada di tabel. Roni ingin membeli sebuah jaket, satu jaket dan 3 kaos. Berapakah ia harus membayar? Nah, kita karena dapat diskon tuh harganya lebih murah, tapi hitung dulu diskonnya. Jaket 200.000 dapat diskon 15%. Diskon 15% itu berapa rupiah? Nah, itu yang kita harus tahu dulu. Kita hitung caranya 15% dikali 200.000 ya. 15% itu 15/100 dikali 200.000. Jadi didapatkan diskonnya itu 30.000 untuk si jaket. Jadi kalau mau beli jaket bayarnya cuma berapa setelah dapat diskon? Hanya bayar 170. Dari mana 170? Dari harga mula-mulanya 200.000 dapat diskon atau pengurangan harga 30.000. Jadi yang harus kita bayar tuh 170. Yang kaos juga kita cari dulu diskonnya. Diskonnya itu kan 35% dari 80.000, kita kalikan ya. 35/100 dikali 80.000. Ini 28.000. Udah diskonnya 28.000. Maka kalau mau beli kaos setelah dapat diskon kita hanya membayar 52.000 untuk satu kaos setelah didiskon. Roni ingin membeli sebuah jaket. Sebuah itu satu. Jaket tadi harganya 170 ditambah 3 kaos. 3 dikali satu kaosnya 52.000. Oke, nanti kalian akan menemukan jawabannya. Silahkan dihitung ya. Harus dihitung, hitung sendiri biar tahu dan mencoba. Dikalikan dulu 3 kali 52-nya, hasilnya baru ditambahkan 170. Begitu. Lanjut nomor 6. Nomor 6 ini soalnya pernah saya keluarkan di soal PTS kemarin. Jadi saya bahas di sini ya. Rumah makan kulinerku memberlakukan PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau sebuah makanan atau produk dikenakan PPN, maka harga produk tersebut akan semakin lebih mahal, lebih tinggi. Kenapa? Harga mula-mula harus ditambahkan pajak PPN itu. Jadi harganya akan lebih mahal. Pajak PPN ini diberikan kepada semua jenis makanan dan minuman. Suatu hari keluarga Sinta berkunjung ke sana dengan membeli 5 porsi makanan dengan harga per porsi 13.500.
Lalu 5 minuman dengan harga 2.500 setiap gelas. Pernyataan berikut yang benar adalah, apakah benar pajaknya itu 8.000 ataukah benar keluarga Sinta harus membayar 80.000? Itu ya, kita cek. Kita hitung dulu total makanannya. Dia beli 5 porsi makanan dengan satu porsinya 13.500 dan juga 5 gelas minuman yang harganya 2.500. Ini total biaya makannya, belum dikasih pajak ya. Kalau kalian hitung ini totalnya 67.500. Lalu yang ini 12.500. Oke ya. Total biaya makannya itu habis 80.000. Nah, kita hitung dulu pajaknya. Pajak PPN itu secara umum dikenakan 10% dari biaya yang harus kita bayar. Kita hitung PPN-nya. PPN 10%. 10/100 kali 80.000. Ya, kali 80.000 itu hasilnya 8.000. Pajaknya 8.000, total makanan dan minumannya 80.000. Harusnya keluarga Sinta membayar 88.000. Jadi total yang harus dibayar itu 88.000. Kalian bisa cek A, B, C, D pernyataan mana yang benar. Itu ya. Silahkan dihitung. Tuh, ada. Kalian pasti bisa ya. Dihitung secara teliti, dicek pernyataannya mana saja yang benar. Gitu. Lanjut ke soal nomor 7. Pak Tono, pengusaha percetakan buku, mengeluarkan modal sebesar 18 juta untuk usahanya. Ia mematok harga satu jenis buku yang akan dijual. Satu jenis buku dijual 30.000 per buku. Jika pajak penghasilan sebesar 5% dan ia ingin merencanakan mendapatkan untuk 4 juta, maka banyak buku yang harus terjual itu berapa? Pajak PPH, pajak penghasilan, dia mau 5%. Dihitung 5% itu dihitung dari modal dan keuntungan. Oke, kita cek dulu. Modalnya 18 juta ya, modalnya 18 juta dan dia ingin untung 4 juta. Mau untung 4 juta. Oke. Berarti modal dan keuntungannya secara total adalah 22 juta. Oke. Modal dan keuntungan yang ia inginkan itu 22 juta. Kita hitung PPH-nya. PPH 5%. 5/100 dikali 22 juta. Bukan dikali 18 ya, karena keuntungannya pun kita harus hitung. Nah, ini kita hitung hasilnya 1.100.000. Jadi seluruh biaya yang Pak Tono keluarkan untuk modal dan untung yang diharapkan serta PPH itu totalnya, ini kita total 23.100.000 ya, 23.100.000. Nah, berapa buku yang harus dijual agar omset 23.100.000 itu terpenuhi? Itu berapa buku? Ingat, bukunya itu dijual dengan harga 30.000. Maka 23.100.000 ini kita bagi 30.000.
Tuh, nanti kita akan mendapatkan banyak buku yang terjual ya, banyak buku yang terjual 770. Oke, langkahnya saya ulangi ya. Hitung dulu modal dan keuntungan yang ingin diharapkan. Dari situ kita bisa menentukan PPh-nya. Ketika PPh sudah tahu, kita tambahkan modal, keuntungan, dan PPh-nya itu total omsetnya itu berapa puluh juta. Dari itu total yang akan dicapai itu 23 juta itu kita bagi dengan harga jual per bukunya. Maka kita dapat satu bukunya itu berapa. Begitu ya. Mudah kan? Kalian pasti bisa ya. Oke, ini sudah dihitung. Saya lanjut ke soal nomor 8. Seorang pedagang membeli 2 drum minyak goreng, dengan harga 800.000. Pada setiap drum tertera bruto 40 kg dan tara 2,5%. Bila pedagang menjual kembali minyak goreng dengan harga 12.000 per kilo, maka besar keuntungan yang diperoleh adalah, nah karena ini berhubungan bruto dan tara, kita harus tahu netonya itu berapa, neto, berat bersihnya berapa. Karena dari berat bersih itulah kita akan menjual si minyak goreng. Bukan berarti 40 kg per drumnya itu kita jual semua, tidak. Karena brutonya 40, kita harus kurangkan dengan tara 2,5%, baru kita dapatkan minyak goreng yang akan kita jual itu ada berapa kilo. Gitu ya. Kita hitung dulu taranya. Tara itu selisih antara bruto dan neto. Kita hitung dulu taranya. Tara itu 2,5%, yaitu 2,5 kita per 100 kali 40. Kenapa kali 40? Karena dalam satu drum 40 kilo. Drumnya ada, kita beli 2 drum, kita kalikan 2 ya. Ini hasilnya 5 bagi 2 kilo gitu. Ini taranya 2 kilo. Berarti netonya bisa kita hitung 80 kg. 80 dapat dari 2 drum dikali 40 kilo. 80 kg kita kurangi dengan 2 kilo si tara. Tara itu bisa berarti drumnya, berat drum itu sendiri itu akan mengurangi bruto. Kita dapatkan 78 kilo. Nah, yang akan kita jual minyaknya itu hanya 78, bukan 80, karena sudah dikurangi dengan berat taranya. Kita hitung harga jualnya. Harga jualnya itu 78 kilo, kita kalikan 12.000. Kalikan 12.000. Maka hasilnya 936.000. Belinya 800, setelah dijual kita dapat uang di 936.000. Berarti kita untung. Seberapa besar untungnya? Kita hitung harga jualnya. Harga jual 936.000 kita kurangi harga belinya 800.000 ya. Nanti kalian akan mendapatkan hasil 136. Apakah selesai sampai di sini perhitungannya? Belum. Karena di sini ditanyakan
persentase keuntungan, untungnya dalam bentuk persen, bukan dalam bentuk rupiah. Kita hitung dulu. Untung dalam persen itu, besar untung 136.000 dibagi dengan harga belinya, selalu dibagi dengan harga belinya. 800.000 kali 100%. Nah, nanti kalian akan mendapatkan hasilnya. Titik-titik PR kalian untuk menghitungnya. Oke, terus kita lanjut soal berikutnya ya. Ini sudah ketemu kan hasilnya? Pasti sudah ketemu. Nanti kalau mau mencatat ulang, bisa kalian putar video ini lalu kalian stop dulu dan kita hitung ya. Soal-soal PAT saya ambil dari soal yang sudah kalian kerjakan per evaluasinya. Oke. Ini adalah tipe soal-soal AKM, Assessment Kompetensi Minimal, yang akan kalian hadapi bulan Oktober tahun ini, gitu ya. Tipe soalnya seperti ini. Kita mulai belajar tipe soal yang lebih kompleks, lalu yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, yang membutuhkan penalaran, ya. Karena matematika tidak hanya soal-soal yang sudah langsung tinggal hitung gitu, tidak. Kita harus kenal soal-soal yang memang kita harus pelajari dulu secara detail, baru mendapatkan informasi dan kita olah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat dianjurkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya selalu memakai masker ketika berinteraksi dengan orang lain. Dalam penerapan protokol kesehatan ini, banyak orang memanfaatkan peluang dengan berbisnis jual beli masker. Bu Kety membuat masker kain dengan 2 lapis kain. 2 lapis kain itu bagian depannya itu adalah polos dan bagian belakangnya ada motifnya. Kain motif dan kain polos ya. Kalau kalian pakai masker itu kan bolak-balik depan belakang. Nah, untuk modal bisnisnya itu Bu Kety berbelanja kain katun bermotif itu 6 meter. 1 meternya, harga satuan itu artinya harga 1 meternya 40.000. Berarti kalau beli 6 meter kita harus mengalihkan 240. Kain katun polos 6 meter, di mana harga persatuannya 25.000. Kalian hitung ketemu 150 ya. Tali elastik itu 1 roll. 1 rollnya harganya 35. Berarti ini sama 35.000. Benang jahit setengah lusin ya. 1 lusin itu 12 buah, kalau setengah lusin berarti 6. Nah, karena dia belinya hanya setengah lusin dan 1 lusinnya harga 120, maka yang harus dibayarkan hanya 60.000. Ingat ya, 60.000 itu didapatkan dari setengah kali 120.000. Dari sini kita bisa tahu totalnya berapa, total belanjaannya itu berapa, modalnya berapa. Ini bisa kita tambahkan 485.000 rupiah ya. Totalnya 485.000 rupiah. Terus kita akan cek. Nah, dalam 1 kain meter dapat menghasilkan 21 masker dengan harga jual 36.000 setiap setengah lusin. Pahami ya? Tadi kainnya itu kita punya 12 meter, 6 meter polos, 6 meter bermotif.
Cuma karena akan dibuat dua lapis, jadi 12 meter itu sama juga kita hanya punya 6 meter dengan motif polos dan motif ada yang motifnya. Di 6 meter ya, kita punya 6 meter, 1 meternya dapat menghasilkan 21 masker. Berarti 6 kali 21, ini hasilnya 126 masker. Dijualnya per setengah lusin. Setengah lusin itu 6 buah. Berarti ini 126-nya kita harus bagi 6 setengah lusin dikali 36.000 ya. Kali 36.000 maka didapatkan 756. 1 2 3. Nah, tadi modalnya 485.000. Harga jualnya atau uang yang kita terima 756. Dari situ kita tahu dia untung berapa persen keuntungannya. Dia bisa dicek pernyataan mana yang benar dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalian bisa cek pernyataan mana yang benar. Oke, saya habis dulu untuk melanjutkan soal yang terakhir di materi aritmatika sosial. Oke ya. Materi yang terakhir soal nomor 10, soal nomor 10. Dua minimarket memberikan promo yang berbeda untuk pembelian susu bubuk kemasan kotak 500 gram. Indomaret memberikan promo beli 3 gratis 1. Alpangampret memberikan potongan harga untuk semua produk susu sebesar 25%. Ibu Momon akan membeli susu bubuk kemasan kotak 500 gram 4 box untuk persediaan anaknya di rumah. Jika harga satu boxnya itu 120.000, pernyataan manakah yang benar? Nah, tujuannya beli 4. Ingat ya, kalau di Indomaret, di Indo itu beli 3 gratis 1. Kalau di Alpangampret hanya diberikan diskon 25%. Kita mau hitung-hitungan nih, lebih baik belanja di mana? Seperti itu. Bu Momon mau beli 4 ya. Kalau Bu Momon itu perginya ke Indomaret, berarti dia hanya butuh beli 3 saja, karena dengan beli 3 dapatnya 4. 3 kali 120.000. Itu totalnya 360, ya kan? Sedangkan kalau beli di Alpangampret itu kita harus beli 4 karena dia tidak memberikan gratis, hanya diskon saja. Harganya 120.000, dapat diskon 25. 25% itu berapa rupiah? 25 per 100 dikali 120.000. Ya, hasilnya 30.000. Nah, berarti satu kerdusnya kita hanya membayar 90.000. Kalau beli 4 kerdus itu berapa? Gitu kan ya. Kalau beli 4 kerdus itu berapa? 4 kali 90.000. Berapa itu totalnya? Nah, kalian hitung, terus kalian bandingkan antara beli di Indomaret atau di Alpangampret itu mana yang lebih murah? Yang lebih murah ya, yang lebih murah. Tuh ya. Kalian silahkan mencoba. Tidak ada usaha yang membuat kalian rugi. Setiap kali mau berusaha belajar, kalian pasti mendapatkan keuntungan. Semoga selalu sukses. Dan matematika itu bisa karena terbiasa.
Begitu juga kalian tuh mampu kalau mau, tuh ya, mau belajar dulu, pasti kalian bisa.